Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Misteri Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Untuk malam hari ini kami mendapatkan satu kisah yang kami dapatkan dari Cak Sudir. Jadi Cak Sudir ini bercerita kepada kami mengenai apa yang dialaminya semasa waktu mudanya. Iya. Jadi waktu mudanya Cak Sudir ini sekitar tahun 90, ya pokoknya di bawah 95 ya. 95. Ini di daerah yang masih masuk daerah. Nah, ini awal-awalnya kisah dari Cak Sudir ini. Cak Sudir ini waktu itu bekerja membantu Pak Liknya. Pak Liknya ini berprofesi sebagai belantik PT. Ya, Kalau orang belantik PT istilah ini bilangnya belantik PT atau penjual jual beli ayam ya. Pengepul jual beli ayam mungkin. Iya, jadi Pak Liknya Cak Sudir ini berkeliling kampung membawa keranjang, di mana dia itu akan membeli ayam-ayam milik orang-orang kampung, atau kadang-kadang juga kalau ada yang pesan gitu juga bisa melalui paliknya Cak Sudir ini. Nah, Cak Sudir ini yang bertugas untuk mengirimkan ayam-ayam yang sudah dikumpulkan oleh paliknya ke pembelinya. Ya, atau ke pelanggannya, juragan ya. Ya, ke juragannya. Nah, bagaimana kisah yang dialami oleh Cak Sudir ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya, Pak Cek. Jadi Cak Sudir ini masih ingat aktivitas setiap harinya dia kan, ya tidak setiap hari sih katanya ya. Setiap waktunya dia itu kalau sudah terkumpul banyak ayam-ayam yang memang ya dibawa oleh pamannya atau Pak Liknya itu, dia kemudian mendapat tugas itu membawanya ke salah satu juragan. Nah, juragan ayam ini ya dia memang selain bukan hanya ayam potong saja Pak Jack, karena kebetulan kalau pamannya Cak Sudir ini kan lebih banyak bawa ayam kampung ya. Jadi ya nggak tiap hari dapat, biasanya kadang-kadang sehari dapat 3 atau bahkan dapat 5, kalau beruntung ya dapat lebih dari itu. Biasanya terkumpul belasan ekor atau 20 ekor atau secukupnya. Keranjangnya motor yang ditaruh di kiri kanan, katanya Cak Sudir zaman dulu keranjangnya masih dari rangka bambu Pak Jack. Nah, secukupnya itu barulah dikirim ke Juragan Mian. Jadi Juragan Mian ini kebetulan ya kenalan lamanya Pak Liknya Cak Sudir katanya. Dia ada di salah satu desa yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya Cak Sudir ya. Ya kira-kira hampir belasan kilometer, karena biasanya beliau ini Juragan Mian ini lebih sering bawa ayam-ayam yang sudah dikumpulkan itu baru dijual ke pasar. Jadi itu aktivitas yang cukup ya menyenangkan lah bagi Cak Sudir di usia mudanya Pak Cak ya, bisa menambah uang saku dan menambah ya tabungan dengan cara membantu pamannya itu untuk mengantar ayam dari rumahnya menuju ke tempat pengepulnya Juragan Mian. Nah, biasanya kalau untuk aktivitas seperti itu memang rata-rata pamannya ini bisa mengumpulkan ini kira-kira ya 2-3 hari Pak Ceng. Dan itu tidak tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kebetulan waktu itu memang Cak Sudir lagi dapat jatah ya. Dia memang harus mengantar itu rata-rata pagi hari. Kalau ayam-ayam itu sudah dapat terkumpul semua, biasanya sudah disiapkan oleh pamannya atau Cak Sudir sendiri. Kemudian dia itu berangkat dari rumah itu sehabis sholat subuh. Jadi kondisinya masih pagi Pak Cek. Masih pagi buta beneran. Atau kadang-kadang kalau misalkan ayamnya belum terkumpul sepenuhnya ya dia nggak berangkat, nunggu mungkin esok harinya, atau mungkin tergantung pemesanan. Jadi kalau misalkan pamannya sudah janji hari Sabtu misalkan akan kirim
ayam, jadi berapapun yang dia dapat ya dia kirim. Tapi kalau misalkan nggak ada jadwal janji ya terkumpul sebanyak mungkin, semuatnya keranjang motor itu barulah dikirim. Pada hari itu Cak Sudir masih ingat, waktu itu dia itu hari Rabu Pak Jack. Rabu dini hari. Ya pada saat itu saya memang jalanan antar desa kan ada suatu tempat yang istilahnya itu kalau orang Jawa Timur bilang itu daerah tuang Pak Jack. Tuang itu apa ya, kayak semacam tempat sepi atau apa, perbatasan desa gitu Pak Jack ya. Nah Cak Sudir itu memang kalau untuk mengantarkan ke tempat juragan Mian dia harus melewati daerah yang cukup sepi itu di antara perbatasan desa. Dan awal-awal dulu sih memang Cak Sudir agak takut-takut juga ya, karena tempatnya sepi. Bayangan dia ya kalau dia bertemu dengan sosok-sosok yang tidak diduga. Tapi dia juga paling takut itu kalau misalkan di tengah jalan pada waktu itu banyak sekali orang-orang itu yang berkendara kalau pagi hari pakai sepeda angin itu lampunya tidak terlalu jelas Pak Jack. Jadi beresiko kesenggol bagian belakang motornya yang membawa keranjang kiri kanan. Jadi yang ditakuti Cak Sudir itu cuma 2 itu katanya. Nah pada hari Rabu itu dia masih ingat, Rabu dini hari itu dia berencana mengirim belasan ekor ayam yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang bambu yang mana itu diikat di bagian jok belakang motornya, dan itu harus dia antar pagi-pagi menuju rumahnya juragan Mian. Ya perjalanan ke sana tidak terlalu lama sih, karena dengan motor bebeknya itu biasanya Cak Sudir dengan kecepatan tinggi ngebut dini hari masih sepi, pagi buta ya, kendaraan tidak terlalu ramai, menembus jalan perbatasan antar desa itu biasanya nggak sampai setengah jam Cak Sudir. Jadi biasanya dia habis subuh itu berangkat, nyampe di sana itu kondisinya juga matahari belum terbit betul, masih kalau Cak Sudir bilang itu mataharinya masih intip-intip, masih mengintip katanya gitu. Jadi ya belum sampai sekitar jam 5-an lah kira-kira. Ya hari itu Cak Sudir selesai membenahi semua yang dipersiapkan, dia ngecek bahwa kondisinya sudah tertutup semua kandang keranjang ayamnya itu. Dia segera berpamitan sama pamannya, kemudian berangkat Pak Jack. Dia menyalakan motor bebeknya, kemudian melaju di tengah ya dini hari yang pagi sehabis subuh, kondisi masih gelap, belum terang betul ya. Apalagi jalanan itu kiri kanan itu kan sepi, nggak ada lampu jalan, nggak ada rumah-rumah penduduk, hanya ada sorot lampu motornya Cak Sudir aja. Dia terus ngebut dengan kecepatan tinggi. Cak Sudir waktu itu tidak ingat berapa lama dia itu berkendara Pak Jack. Tapi rasanya sudah cukup lama. Artinya dia tidak melihat jam. Dia kan tidak pernah pakai jam tangan atau apa ya, karena dia hanya pagi itu hanya nganter ke tempatnya juragan Mian, selesai kemudian dicatat, dia baru pulang lagi. Kadang-kadang dititipi duit sekalian, entah itu duit pembayaran hari itu, entah itu duit pembayaran antaran hari-hari sebelumnya, biasanya seperti itu. Nah dia itu tidak pernah membawa jam tangan, ya dia hanya melajukan sepeda motornya saja. Biasanya dia pulang itu nyampe lagi ke rumah pamannya itu paling jam 6-an lebih. Nah Cak Sudir ini terus melajukan motornya. Dia itu mulai merasa bulu tengkuknya ini merinding Pak Jack. Apalagi pada saat itu dia sudah melewati batas pinggiran desanya, yang mana daerah itu ya yang tadi disebut itu sebagai daerah tuang. Tuang ya itu tadi perbatasan antar desa, tempat yang sepi dan juga ya tidak ada rumah-rumah penduduk lah di sana. Kiri kanan hanya ada sawah sama tempat-tempat kayak semacam sungai dan lain sebagainya. Nah dia itu mulai bulu kuduknya merinding sampai akhirnya entah dari mana datangnya Pak Jack ya. Tahu-tahu di depan jalannya ini sudah kayak ada semacam kabut gitu. Ya mungkin sudah masih wajar ya, masih zaman-zaman segitu tuh dini hari ada kabut gitu. Tapi yang membuat Cak Sudir ini merasa agak sedikit beda pada waktu itu adalah ada kabut dengan kayak ada terpaan butiran-butiran gerimis yang kecil itu menerpa wajahnya. Bahkan Cak Sudir waktu itu sampai sempat membetulkan topinya ya, mungkin entah nggak ada helm atau saya kurang tahu ini. Cak Sudir cerita waktu itu dia bawa motor itu pakai topi ya mungkin
antar desa waktu itu dia nggak pernah pakai helm atau gimana Pak Jack ya. Bahkan topinya ini sampai dia betulkan berapa kali itu diraba itu terasa basah, seperti kayak hujan gitu. Padahal waktu itu Cak Sudir ingat loh, ini kan tidak musim hujan, kok tumben pagi-pagi seperti ini ada kabut sampai basah. Apa mungkin kabutnya ini demikian pekatnya sampai harus menimbulkan percikan air seperti gerimis gitu. Cak Sudir tidak habis pikir, dia terus melaju dan dia itu tidak ingat Pak Jack. Cukup entah berapa lama dia itu berada di dalam kabut yang gelap pekat dan dia itu merasa bahwa sepanjang perjalanan ini kok sepertinya kiri kanan ini sama. Sawah melulu, terus nggak pernah ada kendaraan lain yang dia salep atau dia berpapasan. Jadi Cak Sudir ini mulai merasa aneh, dia pun mulai banyak membaca doa. Terus berdoa sampai akhirnya Cak Sudir ini terkejut setengah mati karena tiba-tiba di tengah jalan itu Pak Jack kayak ada seseorang yang berdiri. Seorang laki-laki ya mungkin usianya mungkin sudah hampir tua ya, 50 tahunan lebih. Dia berdiri di tengah jalan memakai pakaian seperti orang tahun 70-an gitu Pak Jack. Kemeja terus pakai celana gitu, tapi tidak memakai alas kaki. Dan orang itu wajahnya Cak Sudir tidak sempat melihat. Hanya ya berambut ikal dengan pakaian seperti orang jadul gitu, seperti orang tuanya Cak Sudir gitu di masa-masa mudanya gitu. Tahu-tahu berdiri di tengah jalan nggak memakai alas kaki. Hampir saja Cak Sudir menabraknya. Kaget dia Cak Sudir, langsung hampir jatuh, dia menguasai kendaraannya. Dengan setengah ketakutan dia terus melaju. Dia tidak tahu arah karena dia merasa memang jalan menuju satu-satunya itu ya cuman itu, jalan menuju rumahnya Juragan Mian. Bahkan menghubungkan antar desa, antar wilayah, satu-satunya jalan ya itu aja adanya. Jadi Cak Sudir terus melajukan motornya sampai tidak terasa kabut yang menerpa wajahnya itu mulai tidak pekat lagi Pak Jack. Berangsur-angsur sudah mulai terang, terus gerimis yang mengenai tubuhnya juga sudah tidak terasa. Walaupun beberapa pakaiannya masih terasa ada butiran-butiran air basah, dia mulai melihat ke kiri kanan bahwa sawah ladang itu sudah terlihat. Jadi kabut itu tidak sepekat tadi lagi. Tapi yang membuat Cak Sudir agak merinding adalah jalanan itu sudah mulai terang Pak Jack. Artinya matahari sudah terbit. Entah berapa lama Cak Sudir tadi berada di dalam kabut, berada di tengah jalan yang tidak tahu arah, sampai akhirnya matahari hampir terbit seperti ini. Cak Sudir sudah tidak mau berpikir banyak lagi. Bayangan dia hanya yang penting sekarang secepatnya menuju rumah Juragan Mian supaya barang-barang ini, pesanan ini cepat diantar, terus nanti segera balik sambil nunggu barengan lah, barangkali ada kendaraan lain atau ada orang-orang yang menuju kampungnya melewati jalan tuang tadi, setidaknya ada kendaraan lain atau ada orang lain yang bersama dia. Cak Sudir merasa aman waktu itu, pikirnya begitu. Sampai di rumahnya Juragan Mian, kondisi ya sudah cukup terang Pak Jack ya. Dia melihat rumahnya Juragan Mian masih sepi. Wah, ini sudah pagi tapi kok rumahnya sepi. Biasanya pagi begini itu dia ketemu dengan beberapa orang yang memang ngantar ayam, ngantar bebek, atau bahkan ada kayak orang-orang yang memang pagi-pagi bersamaan jadwalnya dengan dia ngantar ke sana. Lah ini kok masih sepi semua padahal sudah terang seperti ini. Cak Sudir segera masuk ke halaman rumahnya Juragan Mian. Di situ juga ada mobil, katanya ada mobilnya Juragan Mian, mobil pickup yang sudah sudah cukup dikenal lah bagi Cak Sudir. Tapi kondisinya masih sepi. Dia parkir motornya di sana Pak Jack. Segera turun. Biasanya dia ya sudah bertemu dengan orang-orang yang tadi saya ceritakan ya, kenalan-kenalan atau barengannya yang lagi ngumpulkan ayam itu. Tapi di situ sepi dan Juragan Mian sudah berdiri di sana. Raut mukanya itu sudah kayak berubah gitu. Cak Sudir tahu ini kayaknya Juragan Mian lagi kesel ini. Bisa jadi ya pertama orang-orang nggak ada yang datang, atau yang kedua orang-orang sudah pada pulang, dia yang terlambat, pikirnya gitu Pak Jack. Tapi Cak Sudir nggak terlalu mikir aneh-aneh karena dia melihat mobil pickupnya Juragan Mian masih ada di sini, ya berarti dia belum berangkat gitu. Nah sampai di sana bener yang diduga. Juragan Mian langsung ngobrol, menegurnya, kok lama gitu.
Akhirnya Cak Sudir pun cerita. Dia berhenti, iya kan tadi Pak Juragan masih ada kendala di jalan. Dia itu berusaha nurunkan keranjang ayamnya Pak Jack. Betapa kagetnya dia ketika mengecek kondisi keranjang ayam. Di situ itu dia melihat belasan ekor ayam yang dia tadi bawa habis subuh itu ditaruh di dalam keranjang disiapkan oleh dia dan pamannya. Ketika sampai di rumah Juragan Mian di halaman depan rumahnya itu, kondisi ayam itu semuanya itu lemas, lunglai, bahkan beberapa ekor yang kepalanya itu terjulur dari sela-sela kayak keranjang bambu itu sudah lunglai gitu aja. Ketika dipegang oleh dia itu merasa, loh ini ayam ini kok lemes banget ya. Jadi kepalanya itu diangkat, jatuh lagi. Dan ketika dicek, Cak Sudir ini merasa ayamnya ini kayak mati semua Pak Jack. Loh bagaimana ayam ini bisa mati semua? Dan kalau dia mungkin ada yang 1 ekor, 2 ekor mati mungkin ya wajar lah. Karena dia sering membawa ayam ya kalau jarak jauh. Mungkin ada yang mati ya mungkin ya wajar lah. Tapi ini kok semua mati. Dan kondisinya sama, lemas, kepalanya lunglai. Cak Sudir ya bingung setengah mati waktu itu Pak Jack. Bagaimana dia harus bilang kepada pamannya nanti kalau kejadiannya seperti ini. Bagaimana ini aja dia mau bilang sama Juragan Mian juga dia nggak habis pikir alasan apa yang dia pakai. Dia pun akhirnya menceritakan apa adanya. Iya Pak Juragan, tadi itu saya di jalan itu ketemu seperti ini. Lah ini saya merasa ini bukan suatu yang wajar. Ya mungkin saya nggak sengaja diganggu atau apa gitu. Juragan Mian tahu-tahu langsung kayak ya ekspresi mukanya berubah gitu Pak. Mendengar penjelasan Cak Sudir tadi, dia langsung merasa, wah paing ini katanya gitu. Cak Sudir agak heran, paing maksudnya apa gitu. Sudah kamu pulang aja, bawa kembali ayam-ayammu ini. Sekarang kamu cepat balik, mumpung kondisinya kamu masih seger, kamu masih sehat. Sebaiknya kamu lekas balik. Ini paing ini katanya. Nah, dia itu tidak tahu paing ini maksudnya apa. Karena waktu itu pikirannya ya terpaku pada ayam-ayamnya saja Cak Sudir waktu itu. Ayam-ayamnya udah mati semua. Ini Juragan Mian marah. Dia disuruh pulang. Sekarang dia bagaimana harus mempertanggungjawabkan ke pamannya gitu Pak Jack. Akhirnya ya dengan tubuh gemetaran, dengan tubuh lemas, ya dia pun akhirnya memutar kembali motornya, menyalakan motornya, kemudian ya menjalankan motornya dan berbalik ke arah pulang Pak Jack. Dan pikirannya waktu itu sudah banyak ya pikiran macam-macam lah, bagaimana ini nanti ngomongnya ke pamannya. Yang terpenting lagi dia kok bisa ya seperti ini. Aku tadi berapa lama masuk di dalam kabut itu? Aku tadi sebenarnya ada apa gitu? Tadi itu aku nyasar kemana? Bayangannya hanya seperti itu saja. Kok bisa sampai ayam-ayamku mati semua? Pikirnya Cak Sudir kan gitu Pak Jack. Dia terus berjalan keluar dari rumahnya Juragan Mian, terus menuju jalan raya ke arah rumahnya. Dan waktu itu ya jalanan sudah cukup terang Pak Jack. Tapi Cak Sudir waktu itu enggak mungkin karena pikirannya bingung ya atas apa yang menimpa dirinya, terus bagaimana nanti mempertanggungjawabkan kepada pamannya. Dia itu tidak pernah menyadari bahwa dia arah pulang sepanjang jalan itu sepertinya tidak ada kendaraan lain. Jadi jalan itu sepi Pak Jack, walaupun sudah pagi gitu. Akhirnya Cak Sudir pun terus melajukan motornya sampai melewati perbatasan desa, sampai dia itu berpikir apa yang dikatakan Juragan Mian tadi. Wah ini paing ini. Bingung dia ada apa dengan paing ya. Nah ketika Cak Sudir itu memikirkan ada apa dengan paing, apa maksudnya, tahu-tahu Pak Jack, dia itu merasakan ada kayak apa ya, hawa dingin itu menerpa mukanya. Dingin seperti kayak mukanya itu katanya diraba, tangan yang dicelup es gitu katanya Cak Sudir Pak Jack. Kaget setengah mati, dan di tengah keterkagetannya itu Cak Sudir itu ketemu dengan sosok yang tadi Pak Jack. Sosok yang dia temui, seorang laki-laki yang usianya ya 50 tahunan lebih.
dia itu berdiri di tengah jalan, kiri kanan itu masih persawahan. Ya sosoknya seperti itu aja, berdiri di tengah jalan dan nyaris ditabrak oleh Cak Sudir. Ya pakaiannya sama seperti tadi, baju zaman tahun 70-an sama celana kain zaman segitu, tapi tidak memakai alas kaki. Dan Cak Sudir tahu betul ya, kaki orang itu ya seperti orang-orang normal menginjak tanah gitu Pak Jack. Tapi ya memang Cak Sudir melihat seperti itu kaget sekali dia. Dia segera membanting setir dan terus langsung berdoa waktu Cak Sudir. Dan ketika dia berdoa, tahu-tahu Pak Jack, di wajahnya yang tadi terasa dingin kayak diusap air es itu mulai merasakan kayak percikan air hujan. Ada percikan air hujan, sekaligus bersamaan dengan itu ada kayak semacam kabut tebal menutupi jalanan. Cak Sudir sudah nggak bisa berpikir panjang lagi. Dia hendak putar balik, takut ketemu sosok di tengah jalan tadi itu lagi. Dia pun hanya memutuskan melajukan motornya dengan hati-hati, menembus kabut yang sangat gelap, yang sangat pekat, sampai lampu motornya nyala itu hanya terlihat jaraknya sangat pendek sekali Pak Jack. Jadi Cak Sudir itu nggak henti-hentinya berdoa sepanjang jalan. Dia terus melajukan motornya, entah berapa lama dia melajukan motornya dia tidak ingat. Dia seperti kayak apa istilahnya itu deja vu itu katanya. Jadi mengalami yang tadi dia alami sebelumnya sekarang terjadi lagi Pak Jack. Nah Cak Sudir kali ini merasakan itu jauh lebih lama daripada pertama kali pagi tadi dia melewati kabut itu Pak Jack. Sampai cukup lama, bahkan Cak Sudir bayangannya kalau misalkan ini sepeda motor mati di tengah jalan seperti ini bagaimana nasibnya gitu. Dia terus melajukan motor sampai akhirnya entah apa yang terjadi, kabut itu berangsur-angsur hilang, lenyap. Sorot lampu motornya mulai bisa menyorot aspal. Dan percikan air seperti gerimis itu sudah tidak dirasakan lagi di wajahnya. Topi dan pakaiannya juga terasa basah, tapi ya jalanan sudah mulai terlihat. Tapi kondisi gelap itu masih terus bersambung Pak Jack. Seolah-olah kabut tadi itu membuat Cak Sudir ini kayak semacam terbawa oleh waktu yang sangat lama sampai merasa gelap lagi. Jadi ya Cak Sudir nggak habis pikir, dia terus melajukan motornya, nggak pernah berhenti-hentinya berdoa, hingga akhirnya dia itu mulai memasuki Gapura, di mana itu adalah perbatasan desanya dengan tempat yang tuang tadi Pak Jack. Tuang itu kayak semacam, yaitu tadilah kalau mungkin istilah kerennya orang zaman sekarang itu no man's land ya. Jadi tempat yang tak bertuan, mungkin seperti itu. Dia langsung masuk ke arah Gapura kampungnya. Dia langsung ingat, sadar betul bahwa ya ini adalah benar jalan menuju rumahnya. Dia di sana itu mulai melajukan motor sampai terus ngebut berbelok kiri kanan memasuki jalanan kampung, hingga nggak terasa sudah sampai di depan tempatnya dia tinggal bersama dengan pamannya. Segera dia mengerem motor dengan kondisi ya istilahnya membuat ribut lah, sampai di rumah itu terdengar cit, hampir jatuh dia katanya. Nah pada saat dia berhenti, dia segera turun dari motor dengan kondisi terengah-engah, langsung masuk menggedor-gedor pintu rumah pamannya. Nggak berapa lama kemudian pamannya keluar. Nah Cak Sudir ini benar-benar ya hampir putus nafasnya ya Pak Jack. Dia tubuhnya gemetaran semua setelah melihat pamannya keluar, kemudian juga melihat saudara sepupunya, anak-anak pamannya juga keluar semua. Ya dia itu merasa langsung tubuhnya lemas Pak Jack. Untuk berjalan, jangankan untuk berjalan ya, nyangka tubuhnya saja dia sudah berpegangan pada pintu katanya. Pamannya kaget, lah kamu kok balik lagi? Ya Cak Sudir antara bingung dan gimana ya, ya jelas lah saya balik lagi paman. Lah ini gimana, saya tadi nyampe tempatnya Juragan Mian ini kok malah ngalami kejadian aneh-aneh. Loh kejadian aneh-aneh gimana? Emang kamu sudah sampai tempatnya Juragan Mian katanya. Sudah, saya tadi malah sampai di sana ini ayam-ayamnya mati semua. Pamannya juga kaget. Loh ini loh masih jam 5 pagi. Cepet banget kamu berangkat dari sini 4:30 nyampe Juragan Mian terus balik sini lagi. Begitu pamannya ngomong seperti itu Pak Jack, Cak Sudir ini kaget setengah mati. Lah jam 5. Nah ini hari apa ini
Man, mungkin dia manggil Pak Leknya atau pamannya tuh nanya ini hari apa, lah ini masih hari Rabu loh. Rabu pagi, iya masih Rabu pagi. Kaget Cak Sudir ini, waduh berarti masih Rabu pagi, berarti aku tadi dari sini berangkat ke sana balik lagi nggak sampai setengah jam. Nah ketika pamannya turun, terus saudara sepupunya itu turun, dia itu ngecek, lah ini ayam-ayamnya juga nggak ditaruh di sana gitu, kok masih ada di keranjang semua, ngapain kok dibawa balik mas, katanya gitu. Cak Sudir juga kaget, lah dia lihat kondisi ayam-ayamnya itu ya masih seperti pertama tadi dia berangkat dari rumah Pak Jack, ya semuanya itu sehat walafiat ayamnya, ya kondisinya masih terdiam kayak ya kan beberapa ekor kakinya kan ada yang diikat gitu, atau mungkin kondisi berdesaan, jadi ya kondisinya masih hidup sehat walafiat. Ya Cak Sudir bingung setengah mati. Akhirnya sama pamannya tahu kayaknya, sudah masuk dulu aja ke rumah. Nah kamu tadi gimana kok bisa balik lagi sambil bawa ayam? Terus ceritamu tadi ayamnya kok mati semua, disuruh bawa balik gitu. Iya paman, ini tadi ceritanya seperti ini. Akhirnya Cak Sudir cerita, dia itu ketemu dengan Juragan Mian disuruh pulang. Nah terus Juragan Mian bilang apa? Ya ayammu mati semua ya karena jangan-jangan Pahing ini, katanya. Loh, Pahing itu kan legendanya sini, legendanya kampung sini. Lah, emang Juragan Mian tahu kalau di sini itu kayak tempat tuang perbatasan desa ini ada kayak legenda yang menyebutkan Pahing. Jadi Cak Sudir ini bercerita kalau dia tadi itu bertemu dengan kabut, kemudian ada sosok seorang laki-laki yang mana kemudian Juragan Mian mengatakan bahwa ada istilah Pahing. Bisa jadi ya yang dimaksud Juragan Mian tadi Pahing itu adalah ya ada hubungannya dengan kabut dan sosok laki-laki tadi. Akhirnya segera Pak Leknya atau pamannya Cak Sudir ini coba mampir ke rumah tetangga sebelah. Jadi tetangga sebelahnya pamannya ini ada salah satu rumah yang waktu itu sudah dipasangi pesawat telepon Pak Jack. Jadi mungkin zaman segitu nggak semua rumah punya pesawat telepon ya. Nah di sana itu pamannya minta izin numpang nelpon rumahnya Juragan Mian, karena Juragan itu kan juga kebetulan punya nomor telepon. Nah ketika ditelepon, yang lucu jawabannya dari sana Pak Jack. Katanya Cak Sudir ini belum nyampe di sana. Lah terus yang tadi ditemui Cak Sudir di sana itu siapa? Lah ini Cak Sudir juga belum tahu. Akhirnya sama pamannya, ya sudah kamu cepat istirahat di rumah, kalau perlu ya mandi, cuci tangan, cuci kaki, terus cuci muka juga. Habis itu kamu minum dulu, sarapan dulu, tenangkan pikiranmu. Akhirnya Cak Sudir dengan pikiran yang kalut dan merasa penasaran luar biasa, dia itu pun ya menuruti pamannya. Barulah pamannya ini bercerita, yaitu tadi kayaknya kamu nggak nyampe di sana, kamu belum nyampe di rumahnya Juragan Mian. Kamu tadi di jalan itu kayaknya bertemu dengan Pahing. Jadi Pahing itu kayak semacam ya katanya pamannya Cak Sudir itu ya kayak ya istilahnya itu penunggunya tempat tuang itu Pak Jack. Jadi secara nggak sengaja dia itu bertemu dengan sosok yang memang ada di sana. Nah menurut ceritanya Cak Sudir ini, pamannya itu kerap kali menghubungkan hari itu adalah hari Rabu Pahing. Jadi harusnya Cak Sudir itu kalau diingatkan oleh pamannya itu, kalau kamu melewati daerah situ pas kebetulan entah itu hari apa saja, yang penting ada pasarannya Pahing, ya biasanya nyalakan klakson atau nyalakan lampu dim lah. Jadi kayak semacam permisi gitu sambil banyak-banyak berdoa, karena biasanya di situ memang tempat yang identik dengan kemunculan sosok itu. Dan kata pamannya lagi, biasanya kalau sosok itu muncul itu nggak sering muncul Pak Jack, hanya tertentu aja. Biasanya kalau sosok itu muncul kan daerah situ kan masih banyak persawahan katanya pamannya itu. Jadi biasanya kalau zaman dulu setelah sosok itu muncul kayak hama-hama yang biasanya di tanaman, baik itu serangga atau mungkin tikus, itu sudah waktunya bukan musim hama lagi. Karena biasanya kalau ada orang yang nemui, wah kemarin itu ketemu Pahing, itu berarti ya hama-hama udah pada pergi. Jadi kayak semacam pertanda gitu Pak. Ya itu cerita yang
turun-temurun dibawakan oleh pamannya kepada Cak Sudir waktu itu. Jadi ya itu pengalaman luar biasa Cak Sudir Pak Jack yang sampai sekarang belum terjawab juga, entah yang dia temui itu juragan Mian atau bukan. Terus apakah benar waktu itu ayamnya nyampe di sana itu mati semua, lah kok pulangnya itu kondisi normal lagi. Terus dia itu merasa terjebak berapa lama sampai matahari terbit. Ternyata dia pulang, ya ternyata kondisinya masih gelap. Jadi dia hanya setengah jam keluar dari rumah itu Pak Jack. Tapi rasanya sudah hampir 1 hari penuh. Jadi itu yang dialami Cak Sudir waktu itu Pak Jack. Iya, mungkin karena Cak Sudir sendiri belum tahu ya mengenai sosok bisa itu. Walaupun sudah diingatkan agar ya biasanya memberi tanda klakson lah katanya kalau gitu. Ya, dan mungkin dia juga nggak lupa mungkin hari itu pas Rabu Rabu Pahing. Ya apa ya Kang ya, kadang-kadang memang ada sesuatu yang memang harus diingat ya ketika kita memang melewati tempat-tempat tertentu, mungkin ada pantangan atau mungkin ada apa ya, tetap aja harus dihormati lah, lah setidaknya ya. Dan terlebih lagi mungkin Cak Sudir entah berangkatnya terburu-buru lupa berdoa dulu aja ya. Iya, dan untung juga kembali kan. Betul. Ya, khawatirnya kan nggak kembali. Iya, tapi ya kalau yang penasaran saya juga sekarang itu juragan Mian itu siapa yang dia temui hari itu aja. Ya oke, terima kasih untuk Cak Sudir yang sudah berbagi kisah dengan kami. Dan untuk sobat berkisah, dukung kami dengan share video-video kami, like, comment, subscribe, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.